Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Al-Mukarram Habib Munzir Al-Musyawwa, hadirin hadirat pemirsa TV One yang saya cintai, saya makmuman dulu sama beliau tentang keistimewaan Rasulullah, baru nanti menuju keistimewaan Yogyakarta. Apa istimewanya Nabi kita itu? Pertama, dari masa tugasnya. Rasul-rasul terdahulu masa tugasnya selesai ketika datang Rasul berikutnya. Baginda Nabi kita diutus untuk sepanjang masa sampai akhir zaman. Tidak ada Nabi sesudah beliau. Jadi kalau sekarang datang Nabi baru, wajib tidak percaya. Biar jenggotnya setengah meter, sorbannya kayak Superman, kalau ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Umat Islam harus tetap waspada dengan kemungkinannya muncul nabi-nabi baru, nabi-nabi kesiangan. Sudah berapa banyak yang lahir di Indonesia nabi ini? Ada Ahmad Musaddiq, konsultan bulu tangkis, jadi nabi, dapat wahyu di Bogor. Padahal biasanya kalau ke Bogor tuh dapat tales, dapat wahyu luar biasa. Alhamdulillah ditangkap sama polisi itu nabi. Kita salut, polisi kita bukan cuma nangkap teroris, nabi ditangkepin. Muncul lagi di Bandung, Sayuti namanya, tukang cukur ngaku dapat wahyu, jadi nabi lagi, ditangkap lagi. Belum yang aneh-aneh, ada namanya ngaku Jibril, dapat wahyu, ditangkap juga, Jibril ditangkap. Saya bilang untung dia masih ngaku Jibril, kalau ngaku Israel lebih parah itu. Nabi kita istimewa, nabi terakhir, tidak ada nabi sesudah beliau, masa tugas. Yang kedua, sifat pengutusan. Nabi-nabi terdahulu hanya umat tertentu saja. Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Samud, Nabi Syuaib kepada kaum Madian, Nabi Yunus kepada kaum umat tertentu, Nabi Lut kepada kaum Sodom di daerah Garzagar yang penduduknya berbuat maksiat dengan melakukan hubungan antar laki, yang disebut pengikutnya disebut sodomi, asal dari kata Sodom itu. Diturunkan gempa yang dahsyat buat mereka. Saudara, yang ketiga ini syafaat. Saya jujur deh, ngomong jujur, artinya ngomong antar kita. Saya Zainuddin MZ ini, kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri, rasa-rasanya tipis harapan. Benar, dosa saya banyak, ibadah saya sedikit. Dengan sesedikit itu mau menggapai surga yang begitu nikmat, kok murah amat surga. Terus saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi, dikeluarin dari surga. Nabi Adam dosanya satu, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, pengen masuk. Ini gak nyambung nih, gak nyambung. Untung Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang rahmah, Tuhan yang maha pengampun. Hai manusia, dosamu banyak tapi ampunanku lebih banyak. Hai manusia, dosamu besar tapi rahmatku jauh lebih besar. Kau jalan menujuku, aku lari menyambutmu. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Saudara-saudara, nanti itu di akhirat. Udah pernah ke akhirat? Sama.
Di akhirat itu kan tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Di sidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, pengadilan yang benar-benar adil. Kalau di sini kan banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di sini ini keadilan mahal. Kita rakyat kecil kalau mau laporan kehilangan ayam itu kudu jual kambing supaya laporannya diurus. Nanti sudah diurus pengen menang di pengadilan itu mesti jual sapi. Gara-gara laporan ayam hilang, kambing dijual, sapi hilang. Itu harga keadilan. Di mahsyar keadilan seadil-adilnya di hadapan Qadhi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Saat itu terus terang tiap orang bingung. Kita mau diadilin nih. Nyari bantuan yuk. Kemana? Kemana ke LBH ke? Kemana ke? Sekelompok datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, Tuhan bapak moyang manusia, kami mau adili, tolong kami. Kata Adam, saya juga ribet, pernah makan buah khuldi, masing-masing aja dah. Sama Nabi Nuh kali dia bisa nolongin. Berangkat ke Nabi Nuh, Nabi Nuh tolong kami Nuh. Kata Nuh, orang iso mas, rombongan Jawa Tengah ini. Masing-masing aja aku kayak mumet lagi. Coba Nabi Ibrahim, beliau Khalilullah, kasih Allah, mungkin bisa tolong. Kata Nabi Ibrahim, sulit tuh, saya seumur hidup pernah 3 kali bohong, saya harus tanggung jawab di hadapan Allah. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong, bingung. Kita sehari 16 kali bohong, nyengir aja nyengir, gak ada bingung-bingungnya. Padahal bingungnya Nabi Ibrahim, bohongnya Nabi Ibrahim, bohong yang benar, itu masih bingung. Dikala itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkenan memberikan syafaatnya. Cuma yang namanya syafaat itu ibarat sarung, itu namanya nambel. Kain saya sobek, ditambel. Salat saya kurang, sedekah saya kurang, ada campur riya, puasa kita enggak ikhlas, itu kita harap ditambal pakai syafaat. Kalau punya kain, kalau nggak punya kain, jidat yang mau ditambal. Tanggung jawab kita sebagai umat yang istimewa itu apa? Kau ditampilkan di tengah masyarakat manusia, menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanggung jawab kita sebagai umat yang istimewa. Hadirin dan pemirsa TV One, sesuatu yang menempel pada yang istimewa biasanya ikut jadi istimewa. Mobil Ferrari, tahu? Ya, tahu aja dah pokoknya, biar aman, tahu aja bilang. Disebut istimewa. Apanya sih yang istimewa? Ya mobilnya. Mobil itu apa? Ya peleknya istimewa, mesinnya istimewa, teknologi yang dipakainya istimewa, maka dia disebut istimewa. Nah, baginda Nabi sungguh pun beliau istimewa pada sisi pribadinya sendiri. Beliau orang yang rendah hati, tidak sombong dengan keistimewaan yang diberikan Allah kepada beliau. Malah Allah menuntun, qul innama ana basyarum mislukum, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku manusia kayak kamu. Jangan tempatkan dirimu di atas yang lain. Keistimewaan harusnya memberikan sikap kerendahan hati, nggak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Coba kita kaji, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak, cuman apa urusannya itu soal lain. Saudara, yang saya maksud,
Kalau beliau istimewa, maka umatnya juga umat yang istimewa. Bahkan ada dua buku kecil, yang satu judulnya Khasaisul Mustafa, keistimewaan Rasul. Yang kedua judulnya Khasaisu Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Muhammad. Yang satu Rasulnya, yang satu umatnya. Kalau Rasulnya istimewa, jelas umatnya juga istimewa. Nah, keistimewaan ini bukan kebanggaan. Itu bukan kebanggaan, tapi tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini umat terbaik yang ditampilkan di tengah masyarakat manusia. Kamu ini umat yang istimewa ditampilkan di tengah masyarakat manusia. Kita ini umat yang diistimewakan. Apa istimewanya? Saya sampaikan dua aja. Pertama, umat-umat terdahulu itu diberikan syariat yang pas-pasan. Ini agama, nggak mau, ini bencana. Coba baca sejarah. Umatnya Nabi Hud, ini agama, nggak mau, bencana turun. Umat Nabi Nuh, ini agama, nggak mau, banjir. Umat Nabi Soleh, ini agama, nggak mau, gempa bumi. Itu syariatnya syariat beletak beleneng. Agama, nggak mau, azab. Nah, syariat yang diturunkan kepada kita syariat rahmatan lil alamin. Bagaimanapun kurang ajarnya umat, bencana nggak turun spontan di dunia. Abu Jahal, Abu Lahab kan mbahnya kurang ajar, tapi nggak disambar geledek. Enggak. Kalau Israel coba lihat tuh, begitu kurang ajar sama nabinya, macam-macam bencana turun. Ada yang dikutuk jadi monyet, qulna lahum kunu qiradatan khashiin. Ada yang ditenggelamin di Laut Merah, dikirimin berbagai macam penyakit. Kalau agama ditolak, bencana turun kontan. Tuh istimewa umat kita. Umat Nabi Muhammad ini bencana besarnya nggak di sini. Itu yang pertama, keistimewaan umat. Yang kedua, walaupun kita ini umat belakangan, itu bakal dihisab di padang mahsyar paling dulu. Masuk surga paling dulu ketimbang umat-umat yang lain. Dan kalau mampir ke neraka juga ya resiko. Masa mau enaknya doang. Walaupun menurut abjad kita umat belakangan, di akhirat bakal dihisab paling dulu. Makanya yang pada keluar tuh goblok, dia kagak ngerti. Nanti belakangan dipanggilnya di akhirat. Ribet urusannya. Jadi jangan keluar. Kalau keluar belakangan. Saudara-saudara, tanggung jawab kita sebagai umat yang istimewa itu apa? Kau ditampilkan di tengah masyarakat manusia, menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanggung jawab kita sebagai umat yang istimewa. Kaitannya dengan bencana tadi, ada ayat Quran bilang, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Kalau bahasa saya dengan guru kita Habib Munzir tempo hari, gunung, laut, angin, air itu cuma makhluk. Makhluk tunduk kepada yang bikin, yaitu Khalik. Maka itu baik-baik sama yang bikin air supaya datangnya sesuai kebutuhan. Baik-baik sama yang bikin angin supaya niupnya jangan kenceng-kenceng. Baik-baik sama yang bikin gunung supaya meletusnya pelan-pelan. Baik-baiknya bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak benar. Membunuh fisik itu zaman dulu, membunuh para nabi. Zaman kita sekarang nggak ada nabi, ajarannya yang kita bunuh, sunnahnya kita tinggalkan, akhlak mulianya kita kubur. Kita tidak lagi bercermin kepada kehidupan baginda Nabi, tapi bercermin kepada yang lain.
Hadirin dan pemirsa TV One yang saya cintai, kaum atau umat yang paling banyak mendapat bencana itu Bani Israel. Dan Al-Quran memberikan peringatan kenapa bencana itu turun. Al-Baqarah ayat 60. Kalau kita telisik penyebab-penyebab bencana itu, pertama, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ini penyebab pertama. Mereka ingkar dengan nikmat yang telah diberikan Allah. Kufur nikmat, enggak mensyukuri nikmat, enggak bisa menjaga nikmat, dan menggunakan nikmat malah untuk menentang yang memberi nikmat. Ini yang banyak kejadian sekarang. Menggunakan nikmat justru untuk menentang yang memberikan nikmat itu. Itu penyebab bencana. Yang kedua, wa kanu wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak benar. Membunuh fisik itu zaman dulu, membunuh para nabi. Zaman kita sekarang enggak ada nabi, ajarannya yang kita bunuh. Sunnahnya kita tinggalkan, akhlak mulianya kita kubur. Kita tidak lagi bercermin kepada kehidupan baginda Nabi, tapi bercermin kepada yang lain. Ini juga membunuh Nabi tanpa alasan yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, zalika bima asaw, perbuatan maksiat yang merajalela. Terjadi penjungkiran nilai. Yang benar dianggap salah, yang salah disanjung-sanjung. Wa kanu ya'tadun, dan akibat perbuatan mereka yang terlalu melampaui batas. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu dalam kaitan kita akan menyambut 1 Muharram, amalan yang paling utama di bulan Muharram ini, pertama puasa sunnah, sangat dianjurkan. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan Muharram ini, dekat dan bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Sebab kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang mau menanggung beban anak yatim, maknanya kafil, nanggung beban, punya empati, bayar beasiswanya, cukupi kebutuhan hidupnya, karena mereka anak-anak kita juga. Orang yang mau menanggung beban yatim seperti 2 jari ini di hari akhirat dengan aku. Kalau ingin di akhirat dekat dengan Nabi, maka di dunia dekatlah dengan anak-anak yatim. Yang ketiga, saudara-saudara, memperbanyak istighfar. So hampir semua Nabi dan Rasul punya kaitan dengan Muharram. Kalau Muharram sebagai awal tahun baru mulai dihitung sejak zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab. Tapi Muharram sebagai bulan masuk Arba'atun Hurum. Hampir semua Nabi punya kaitan dengan bulan Muharram. Allah terima taubatnya Nabi Adam bulan Muharram. Setelah sujud 40 tahun, riwayat Imam Abi Dawud membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu bacaan boleh banyak diamalkan di bulan Muharram. Itu taubatnya Nabi Adam. Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, itu juga bulan Muharram. Di perut ikan nun itulah Nabi Yunus sujud membaca istighfar yang intinya sama dengan istighfarnya Nabi Adam. Cuma beda redaksi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Allah selamatkan Ibrahim dari bakaran Raja Namrud di bulan Muharram. Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dalam peristiwa Laut Merah, itu pun di bulan Muharram. Allah keluarkan Nabi Yusuf dari penjara setelah 7 tahun mendekam dalam penjara karena fitnah, itu pun di bulan Muharram. Saudara-saudara, di bulan ini dianjurkan memperbanyak istighfar. Boleh istighfarnya Sayyidul Istighfar, agak panjang memang. Boleh istighfarnya Nabi Adam tadi, boleh istighfarnya Nabi Yunus, boleh istighfar yang paling pendek sekedar astagfirullah, 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 boleh. Wah, tergantung. Nabi kita itu dosanya udah diampunin, tapi istighfarnya sehari 100 kali.
wa fi riwayatin sab'ina marrah, 70 kali. Andai kata 100 saja yang pendek-pendek itu nggak lama kok, dan dicicil boleh Bu, 100 sehari dicicil Bu. Habis sembahyang subuh astagfirullah 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 20 boleh. Ntar siang sembari masak di dapur tuh, mari bikin sambal astagfirullah astagfirullah 20 boleh. Malam sambil nidurin anak astagfirullah 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 20. Anaknya tidur, bapaknya astagfirullah. Umpamanya, ini umpamanya capek serius santai sambil tidur-tiduran astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Yuk bareng astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya.